Hampir putus asa pernah ya, karena kalau misalnya putus asa itu kan seakan-akan kayak udah hopeless, udah kayak ingin mengakhiri segalanya gitu ya. Jadi sampai ke titik putus asa ya puji Tuhan belum pernah, tapi hampir putus asa itu pernah. Khususnya ya di saat-saat waktu itu saya masih muda ya, namanya juga anak muda. Tiba-tiba dikasih tantangan hidup sendiri jauh dari orang tua dengan bertubi-tubi kesulitan yang saya sendiri nggak tahu jawabannya, gitu pasti pernah merasa bahwa udahlah gitu, nyerah aja, udah deh balik aja, udah deh give up aja. Jadi pernah, tapi again saya selalu bersyukur karena saya nggak pernah membiarkan rasa kecewa, rasa sedih itu menghentikan langkah saya dan membuat saya jadi terpuruk dan nggak ngapa-ngapain. Jadi hampir putus asa pasti pernah. Saya selalu percaya bahwa keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya itu harus selalu buruk. Itu yang paling penting, formula paling penting yang saya ingin bagikan kepada kalian semua. Itu bahwa keadaan yang buruk bukan berarti hasilnya harus buruk. Tergantung dari respon kita terhadap keadaan tersebut. Keadaan yang buruk bisa berubah menjadi baik kalau respon kita baik. Kalau kita tidak melihat itu sebagai sebuah kegagalan, tapi kita melihat sebuah pembelajaran. Dan ada banyak kegagalan dalam hidup saya. Saya pernah pengen apply beasiswa scholarship, tapi ternyata gagal. Saya pernah tadi kan ingin mencoba bisnis, tapi ternyata rugi, uang malah ditipu orang, uang dibawa kabur juga pernah. Tapi again, saya menjadikan itu pembelajaran, dan setiap kali saya menjadikan itu pembelajaran, akhirnya hasil akhir yang saya dapatkan itu jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Gara-gara saya nggak dapat beasiswa, akhirnya begitu lulus kuliah, saya bisa memulai bisnis sendiri. Kalau waktu itu saya dapat beasiswa, saya harus ada ikatan kerja ya, dan akhirnya saya harus kerja di perusahaan itu. Nggak mungkin bisa menjadi entrepreneur dan nggak mungkin bisa menjadi seperti saya sekarang. Gara-gara dulu saya ditipu orang, uang saya dibawa kabur, akhirnya saya sadar bahwa bisnis itu nggak bisa hanya sekedar ikut-ikutan, harus benar-benar mempelajari. Akhirnya saya belajar untuk buat perencanaan, bukan hanya satu langkah saja, tapi 3-5 langkah ke depan seperti apa. Dan akhirnya prinsip itulah yang membuat saya lebih berhati-hati sebelum saya memulai bisnis-bisnis saya. Nah jadi again, situasi yang buruk bukan berarti hasilnya selalu buruk, tergantung bagaimana respon kita. Kita sendiri ya yang bisa mengubah keadaan. Pertama, percaya bahwa Tuhan itu selalu menciptakan sesuatu yang baik, oke? Dan manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya, bukan hanya seksi menurut Mulan Jamila, tapi paling sempurna. Dan menurut saya ketika kita sadar bahwa we are here for a purpose, kita tuh ada di hidup ini bukan karena kecelakaan, tapi karena sebuah tujuan gitu. Dan semua itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Jadi ketika saya sadar akan hal itu, saya akan lebih menghargai hidup saya, menghargai nafas saya, dan saya percaya selama saya masih hidup di dunia ini berarti Tuhan aja berarti masih percaya kepada saya gitu untuk bisa melakukan sesuatu yang berguna gitu. Jadi menurut saya itu sih, self confidence dimulai dari self love, self appreciation ya, ketika kita bisa menghargai diri saya sendiri. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.